Kembali dengan sukacita dan ucapan syukur menyapa Bapak, Ibu, serta saudara semua dimanapun berada. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita, berkat, dan pemeliharaan Tuhan kiranya atas kita semua di hari yang baru ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan masih dalam topik dan tema yang sama tentang natur atau hakikat gereja. Tentang hakikat orang percaya, sebenarnya siapa kita, siapa gereja di hadapan Allah. Tema ini sengaja saya siapkan berkaitan dengan HUT GKNF yang ke-39. Dan masih dalam topik yang sama atau perikop yang sama tentang Saulus bertobat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Tetapi kita melihat angle tentang gereja. Bagaimana gereja dideskripsikan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Saya ingin membacakan ayat yang ke-13. Dan ayat 13 ini merupakan respon ketika Tuhan berfirman kepada Ananias untuk datang dan menjumpai serta mendoakan Saulus di dalam masa kritis dan persimpangan imannya. Jawab Ananias, ayat yang ke-13, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Saulus tentu saja, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ini adalah jawaban yang disampaikan oleh Ananias ketika Tuhan berkata, Ananias, pergilah ke jalan lurus menuju Damsyik, temuilah Saulus. Respon spontannya adalah, Tuhan, aku sudah mendengar banyak tentang Saulus. Apa yang dilakukan, kejahatan, kekejian, tindakan-tindakan yang sangat-sangat ofensif kepada jemaat Tuhan di Yerusalem. Tetapi yang menarik di sana juga bahwa orang percaya di Yerusalem, pengikut Kristus di Yerusalem, disebut sebagai orang-orang kudus. Orang-orang kudus-Mu, ya Tuhan. Ini menggambarkan tentang natur gereja yang lain. Gereja orang percaya bukan hanya murid-murid Yesus, bukan hanya orang yang sedang mengikuti jejak-jejak keutamaan Yesus, bukan hanya tubuh Kristus, tetapi gereja adalah komunitas orang-orang kudus, seperti yang dikatakan di sini. Gereja adalah orang-orang yang bersama-sama berkomitmen, punya nilai yang sama untuk hidup kudus bagi Tuhan. Tentu saja ini dekat dengan apa yang sering kita dengar dari Gereja Kristen Nasaret yang punya semboyan kudus bagi Tuhan. Gereja adalah perhimpunan atau persekutuan orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan menguduskan, memanggil, mengkhususkan untuk hidup dengan standar dan nilai-nilai ilahi. Tidak lagi hidup dengan nilai di masa lalu, karena gereja adalah orang yang dulu dipanggil dari kegelapan menuju terang, dari kegelapan menuju kebenaran, dari kejahatan menuju tindakan-tindakan yang memuliakan Allah dan tindakan-tindakan yang suci. Saya dan saudara sama seperti Petrus katakan bahwa dipanggil untuk melakukan hal yang kudus dan bukan hal yang cemar. Prinsip dan kebenaran firman Tuhan ini terus menggema di dalam sepanjang tema Alkitab, khususnya kalau kita membaca tulisan kisah dari perjalanan Paulus dan bagaimana Paulus menyebut jemaat yang dia layani di sepanjang perjalanannya. Di dalam sepanjang pelayanannya, Paulus mengirim surat kepada berbagai jemaat dengan satu sebutan yang selalu konsisten, yaitu orang-orang kudus. Saya dan saudara dipanggil untuk melakukan kekudusan, berbuahkan kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Dunia kita diwarnai dengan kecemaran, dengan dosa, dengan perbuatan daging, dengan kenajisan dan lain sebagainya. Di dalam konteks inilah kita dipanggil, kemudian ditempatkan menjadi bagian dalam komunitas yang menjunjung tinggi nilai dan menerapkan serta mempraktekkan hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, mendorong kita dan terus menguatkan kita untuk berkomitmen hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena satu title, predikat kami sebagai orang percaya dijelaskan dengan jelas bahwa kami adalah orang-orang kudus. Gereja adalah komunitas orang kudus. Kiranya firman-Mu ini menginspirasi kami, mengingatkan kami dan terus menggema di dalam pemikiran kami bahwa kami dipanggil untuk hidup kudus. Berkat, kasih dan anugerah-Mu kiranya atas kami semua di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus yang sudah memanggil kami bersyukur dan berdoa. Amin.